Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Terungkap, inilah alasan Shin Tae-yong jarang mainkan Tom Ha-ye 90 menit, walaupun ia berpengaruh besar di lapangan. Ketidakhadiran Eleanor Reijenders dalam laga melawan China, sebuah keputusan berdasarkan taktik. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu dukung channel ini, dengan cara subscribe. Terima kasih. Terungkap, inilah alasan Shin Tae-yong jarang mainkan Tom Ha-ye 90 menit, walaupun ia berpengaruh besar di lapangan. Tom Ha-ye, gelandang berbakat yang memperkuat timnas Indonesia, sering mencuri perhatian dengan permainannya yang penuh kreativitas dan keakuratan dalam memberikan umpan. Ha-ye dikenal memiliki kemampuan mengatur ritme permainan, menciptakan peluang lewat umpan terobosan, dan memiliki pemahaman taktik yang baik di lapangan. Setiap kali diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong, Ha-ye selalu menunjukkan performa yang positif di lini serang dan berperan penting sebagai gelandang serba bisa. Namun, meskipun memiliki kontribusi yang signifikan bagi tim, Ha-ye jarang terlihat bermain selama 90 menit penuh dalam setiap pertandingan, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola. Mengenai hal tersebut, Shin Tae-yong akhirnya memberikan penjelasan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa alasan utama dirinya jarang memainkan Ha-ye selama 90 menit penuh adalah karena pertimbangan fisik. Memang secara strategi saja, ungkap Shin Tae-yong. Tom Ha-ye sengaja jarang dimainkan 90 menit karena secara fisik memang kurang, lanjutnya. Dalam strategi permainan yang diterapkan Shin Tae-yong, faktor fisik menjadi salah satu elemen penting yang sangat dipertimbangkan, terutama karena gaya permainan cepat dan pressing tinggi yang diandalkannya untuk membangun serangan. Faktor fisik sebagai alasan utama. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa meskipun Ha-ye memiliki teknik bermain yang luar biasa dan mampu memberikan dampak positif setiap kali turun ke lapangan, ketahanan fisiknya dianggap belum cukup untuk tampil maksimal selama 90 menit dalam setiap pertandingan. Gaya permainan Shin Tae-yong yang menuntut stamina tinggi, pressing ketat, dan transisi cepat mengharuskan para pemain untuk memiliki fisik yang prima. Untuk pertandingan intens dan bertempo cepat, kondisi fisik Ha-ye masih perlu ditingkatkan, terutama jika dibandingkan dengan beberapa pemain lain di lini tengah yang memiliki daya tahan lebih tinggi. Pertimbangan taktis dalam strategi tim. Di samping faktor fisik, Shin Tae-yong juga memiliki alasan taktis yang mendasari keputusannya untuk tidak memainkan Ha-ye selama 90 menit. Ha-ye seringkali diandalkan untuk mengawali permainan dan membangun serangan dengan umpan-umpannya yang akurat pada awal atau pertengahan pertandingan. Namun, di babak kedua atau ketika tim memasuki fase kritis, Shin Tae-yong kerap membutuhkan pemain dengan daya tahan lebih tinggi untuk mengimbangi intensitas permainan yang semakin ketat. Dengan demikian, Shin Tae-yong sering mengganti Ha-ye di babak kedua dengan pemain yang memiliki stamina lebih tinggi untuk menjaga konsistensi dan energi tim hingga akhir pertandingan. Harapan untuk pengembangan fisik dan adaptasi. Meskipun jarang tampil penuh selama 90 menit, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kepercayaannya pada potensi besar yang dimiliki Ha-ye. Pelatih yang dikenal disiplin ini berharap agar Ha-ye terus meningkatkan kondisi fisiknya, sehingga di masa depan ia bisa menjadi pemain yang dapat diandalkan sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong menyadari bahwa kualitas teknik dan visi bermain Ha-ye adalah aset berharga bagi tim. Dengan peningkatan stamina, Ha-ye diharapkan bisa menjadi gelandang utama yang mampu tampil penuh dan menggerakkan permainan timnas Indonesia dengan lebih optimal. Dengan berbagai pertimbangan ini, Shin Tae-yong yakin bahwa Ha-ye akan semakin berkembang dan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Meskipun Ha-ye jarang dimainkan penuh, Shin Tae-yong tetap memberikan dukungan dan kepercayaan besar kepada gelandang muda ini. Shin berharap bahwa dengan bertahap meningkatkan kondisi fisiknya, Ha-ye nantinya akan mampu tampil 90 menit penuh dan menjadi penggerak utama timnas Indonesia di masa depan. Shin Tae-yong yakin bahwa potensi besar Ha-ye akan semakin bersinar seiring dengan peningkatan kondisi fisik dan kemampuannya dalam menghadapi permainan intens di level internasional. Tom Ha-ye mengungkapkan pandangannya dengan tenang tentang situasinya di timnas Indonesia yang jarang memberinya kesempatan bermain penuh selama 90 menit.
Menurutnya, setiap menit di lapangan adalah kesempatan berharga untuk membuktikan kualitasnya kepada pelatih dan pendukung. Saya paham, keputusan penuh ada di tangan pelatih, kata Tom Haye. Namun, sebagai pemain, tentu saya selalu ingin berkontribusi maksimal. Terkadang saya hanya mendapatkan beberapa puluh menit, tapi itu justru membuat saya semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Saya siap memberikan segalanya untuk timnas, dan berharap suatu hari nanti bisa tampil penuh, menghadirkan momen berharga bagi tim ini. Haye juga menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras di sesi latihan, belajar dari rekan-rekannya, dan menantikan setiap kesempatan yang datang. Baginya, waktu bermain bukan hanya soal menit, tetapi soal bagaimana dia bisa memberikan energi positif dan kualitasnya untuk Indonesia. Ketidakhadiran Eliano Reijenders dalam laga melawan China, sebuah keputusan berdasarkan taktik. Eliano Reijenders, gelandang muda asal Belanda yang memiliki keturunan Maluku, tidak terlihat dalam daftar skuad timnas Indonesia saat bertanding melawan timnas China. Keputusan ini cukup mengejutkan, mengingat debut impresifnya saat Indonesia bermain melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Pada laga itu, Eliano tampil di babak kedua dan berperan besar dalam memperkuat lini tengah Indonesia. Penampilannya yang penuh determinasi bahkan turut berkontribusi dalam gol kedua Indonesia, di mana ia beberapa kali berusaha keras menghentikan serangan Bahrain. Namun, ketika laga melawan China digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, nama Eliano tak masuk daftar pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Tentu saja, keputusan tersebut memunculkan tanda tanya besar di kalangan para penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 1-2 dalam pertandingan tersebut. Banyak yang mengira bahwa kehadiran Eliano mungkin dapat memberikan warna berbeda di lini tengah Indonesia. Penjelasan manajer timnas Indonesia dan dugaan penyebab. Sumarji, manajer timnas Indonesia, memberikan penjelasan mengenai absennya Eliano. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pemain PEC Zole itu sama sekali bukan karena alasan cedera. Sumarji memastikan bahwa kondisi Eliano sehat dan siap bermain, namun keputusan pencoretannya murni didasarkan pada pertimbangan taktik oleh Shin Tae-yong. Menurut Sumarji, pelatih Shin Tae-yong merasa bahwa strategi yang akan diterapkan saat melawan China membutuhkan susunan pemain yang lebih sesuai dengan rencana taktis tertentu, sehingga Eliano kali ini tidak dimasukkan ke dalam skuad. Selain itu, beberapa pengamat menduga bahwa faktor menit bermain Eliano di klubnya juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Sejak bergabung dengan PEC Zole, Eliano memang belum banyak mendapat kesempatan bermain penuh dan sering dicadangkan. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong mungkin perlu waktu untuk menilai kesiapan fisik dan mental Eliano lebih lanjut sebelum memberi kepercayaan penuh pada pertandingan penting. Dugaan lain di kalangan penggemar dan tanggapan positif Eliano. Ketiadaan Eliano di lapangan ketika Indonesia bertemu China membuat beberapa penggemar sepak bola berspekulasi. Beberapa menduga bahwa keputusan Shin Tae-yong bisa saja berhubungan dengan cedera yang mungkin belum terungkap, meskipun pihak manajemen telah menegaskan bahwa kondisi fisik Eliano baik-baik saja. Ada pula yang menilai bahwa taktik Shin Tae-yong mungkin belum sepenuhnya cocok dengan gaya bermain Eliano, yang lebih sering beroperasi sebagai penghubung antara lini tengah dan depan. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Eliano justru memberikan respons yang luar biasa melalui akun Instagram pribadinya, @eliano.r. Alih-alih menunjukkan kekecewaan atau kemarahan, Eliano memilih untuk berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para pendukung timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya, tulisnya dalam unggahan tersebut, yang langsung menuai banyak respons positif dari para penggemar. Sikap Eliano ini dinilai sebagai contoh kelas yang tinggi dan menunjukkan kedewasaannya sebagai pemain yang mengedepankan sikap profesional. Hasil laga dan reaksi penggemar. Sayangnya, absennya Eliano bertepatan dengan kekalahan Indonesia. Pada laga tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan China dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini memicu diskusi lebih lanjut di kalangan penggemar, dengan beberapa dari mereka mempertanyakan apakah keputusan untuk tidak membawa Eliano merupakan langkah yang tepat. Beberapa penggemar berpendapat bahwa kehadiran Eliano di lini tengah bisa saja memberikan opsi berbeda dalam strategi serangan balik atau penguasaan bola yang lebih baik.
Di sisi lain, penggemar yang mengamati lebih dekat pilihan taktik Shin Tae-yong juga berpendapat bahwa keputusan tersebut mungkin tidak semata-mata tentang Eliano, tetapi lebih pada menyesuaikan pemain yang dianggap memiliki pengalaman lebih untuk menghadapi tekanan tinggi dalam laga tandang. Kedepan, banyak penggemar yang berharap agar Eliano mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan dapat menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Jika ia terus menunjukkan sikap profesional seperti yang ditunjukkannya dalam respons terhadap pencoretannya, Eliano kemungkinan akan menjadi aset berharga bagi Indonesia dalam kompetisi internasional yang akan datang. Dengan dukungan penuh dari para penggemar dan tekad kuat untuk terus berjuang, besar harapan agar Eliano Reijenders bisa berperan lebih signifikan dalam perjalanan timnas Indonesia ke depan, termasuk untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.